Namun sebelum lanjut videonya, mari dukung channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar pendidikan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu berkaitan dengan pernikahan. Soal UP, PPG, Mapel, Fikih. Soal nomor 1, bagi orang yang merindukan pernikahan dan mampu memberi nafkah, baik. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk part yang keduanya, yaitu soal UP, PPG, Mapel Fikih berkaitan dengan materi pernikahan. Soal nomor 1, bagi orang yang merindukan pernikahan dan mampu memberi nafkah, tetapi sebenarnya ia masih mampu menahan dirinya dari perbuatan zina, maka dihukumi A. Wajib, B. Makruh, C. Sunnah, D. Haram. Jawabannya yaitu yang C. Sunnah. Kita lanjutkan soal nomor 2. Bagi orang yang telah mampu memberi nafkah, jiwanya terpanggil untuk nikah, dan jika tidak nikah, khawatir terjerumus ke lembah perzinahan, maka nikah baginya dihukumi A. Wajib, B. Makruh, C. Sunnah, D. Haram. Jawabannya yang A. Wajib. Kita lanjutkan soal berikutnya, yaitu soal nomor 3. Naluri kebapakan dan keibuan berkembang dalam menaungi anak di masa kanak-kanak, serta tumbuhnya rasa kasih sayang. Pernyataan di atas jika dikaitkan dengan pernikahan lebih tepat diposisikan sebagai A. Tujuan, B. Hikmah, C. Faidah, D. Fungsi. Jawaban yang benar yaitu yang B. Hikmah. Kita lanjutkan soal nomor 4. Diberikan deskripsi konseptual tentang tujuan pernikahan dalam Islam menurut pandangan ulama fikih. Mahasiswa dapat menyimpulkan tujuan pernikahan dalam Islam berdasarkan hukum monogami dalam Islam. Berikut ini adalah tujuan dari perkawinan monogami kecuali A. Naluri kebapakan dan keibuan berkembang dalam menaungi anak di masa kanak-kanak serta tumbuhnya rasa kasih sayang. B. Untuk mengantarkan keluarga bahagia akan lebih mudah karena tidak terlalu banyak beban. C. Untuk memberikan landasan dan modal utama dalam pembinaan kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. D. Akan lebih mudah untuk menetralisir dan meredam sifat cemburu, iri hati, dan perasaan mengeluh dalam kehidupan istri sehari-hari. Jawabannya yaitu yang A. Naluri kebapakan dan keibuan berkembang dalam menaungi anak di masa kanak-kanak serta tumbuhnya rasa kasih sayang. Kita lanjutkan soal nomor 5. Memberikan landasan dan modal utama dalam pembinaan kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Pernyataan ini jika dikaitkan dengan pernikahan lebih tepat diposisikan sebagai A. Tujuan, B. Hikmah, C. Faidah, D. Fungsi. Jawaban yang benar yaitu yang A. Tujuan. Kita lanjutkan soal berikutnya, yaitu soal nomor 6. Menurut Yusuf Qadrawi, kondisi darurat yang dengannya seorang laki-laki dibolehkan berpoligami adalah sebagai berikut, kecuali
A. Ditemukan seorang suami yang menginginkan keturunan, akan tetapi ternyata istrinya tidak dapat melahirkan anak disebabkan karena mandul atau penyakit. B. Di antara suami ada yang memiliki oversex, akan tetapi istrinya memiliki kelemahan seks, memiliki penyakit atau masa haidnya terlalu panjang, sedangkan suaminya tidak sabar menghadapi kelemahan istrinya tersebut. C. Jumlah wanita lebih banyak dibanding jumlah laki-laki, khususnya setelah terjadi peperangan. D. Adanya seorang laki-laki kaya dan mampu membiayai semua kebutuhan dalam berpoligami. Jawaban yang paling tepat yaitu yang D. Adanya seorang laki-laki kaya dan mampu membiayai seorang kebutuhan dalam berpoligami. Seperti itu. Selanjutnya yaitu soal nomor 7. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Untuk mendapatkan keturunan karena istri mandul. 2. Untuk menyelamatkan suami yang hiperseks dari perzinahan. 3. Menjaga keutuhan keluarga meskipun istri cacat karena tidak dapat memenuhi kebutuhan suami. 4. Untuk berbagi harta kekayaan suami karena sangat berlimpah. 5. Untuk memenuhi kebutuhan janda yang memerlukan suami. 6. Untuk menyelamatkan harkat martabat perempuan dari melacur karena jumlah wanita yang lebih banyak dari pria. Berdasarkan pernyataan tersebut, yang bukan termasuk alasan dibolehkan poligami adalah A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, D. 4 dan 5. Jawaban yang paling tepat, yang E. 5 dan 6. Jawaban yang tepat yaitu yang D. 4 dan 5. Yaitu untuk berbagi harta kekayaan suami karena sangat berlimpah. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan janda yang memerlukan suami. Kita lanjutkan soal berikutnya yaitu soal nomor 8. Nikah mut'ah merupakan nikah yang diperbolehkan pada zaman Nabi dengan banyak pertimbangan. Namun setelah itu dilarang karena bertentangan dengan syariat. Hal itu dikarenakan adanya A. Takkid, B. Ta'akul, C. Tauqif, D. Tawakut. Jawabannya yaitu yang A. Takkid, yaitu pembatasan waktu. Soal berikutnya yaitu soal nomor 9. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Merupakan keringanan hukum atau rukhsah untuk memberikan jalan keluar dari problematika yang dihadapi oleh dua kelompok orang yang imannya kuat dan imannya lemah. 2. Sebagai langkah perjalanan hukum Islam menuju ditetapkannya kehidupan rumah tangga yang sempurna untuk mewujudkan semua tujuan pernikahan. 3. Nikah mut'ah termasuk kelonggaran hukum Islam karena adanya nilai positif di dalamnya. 4. Umat ketika itu berada pada masa transisi dari dunia jahiliyah ke dunia Islam. Alasan-alasan diperbolehkannya nikah mut'ah di zaman Nabi terdapat pada nomor A. 123, B. 124, C. 134, D. 234. Jawaban yang paling tepat yaitu yang B. 124. Baik, selanjutnya untuk soal nomor 10. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Kebolehan nikah mut'ah sudah dihapus hukumnya. 2. Menimbulkan mudorot bagi kehidupan keluarga. 3. Terjadi perlakuan diskriminatif terhadap para wanita. 4. Bagian dari hak suami untuk memperlakukan istrinya. Pernyataan yang merupakan alasan yang dikemukakan oleh jumhur ulama tentang penetapan hukum mut'ah adalah haram. Terdapat pada nomor A. 123, B. 124, C. 134, D. 234. Jawabannya yaitu yang A. 123.
Kita lanjutkan. Soal berikutnya, di kalangan sahabat, orang yang secara tegas mengharamkan nikah mut'ah adalah A. Umar bin Khattab, B. Abu Bakar As-Siddiq, C. Utsman bin Affan, D. Ali bin Abi Thalib. Jawabannya yaitu yang A. Umar bin Khattab.